Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to today's learning session with Kesta. Okay, hello guys. I hope all of you who are watching this video are in a good condition. So, now I want to share with all of you about interesting topic to open our mind even better, and of course, I hope it can motivate especially to Gen Z gitu ya, para generasi penerus bangsa ini gitu kan, to be able to take bold step in a more positive direction by increasing their own values. So, what is our topic today? Oke, nah sebelumnya nih, di sini ada beberapa foto gitu kan, yang mana mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi gitu kan dengan beliau-beliau ini. Jadi, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman melihat foto beliau-beliau ini? Kalau misalkan terbesit di pikiran teman-teman bahwasanya beliau ini adalah seorang pemimpin, okay, that's right teman-teman. Sekarang kita berangkat dari kata pemimpin. So, the topic today is leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita berangkat dari kata pemimpin. Sebelum ada kata leadership, itu ada kata leader terlebih dahulu. Leader itu adalah pemimpin, sedangkan leadership itu adalah kepemimpinan. So, what is correlation antara leader dan juga leadership, antara pemimpin atau kepemimpinan ini? Oke, kita bahas sama-sama. Next. Nah, jadi a leader is the person who has the ability to influence and also set an example for a group or organization so that they can work together to achieve common goals. Nah, jadi teman-teman, leader ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan juga memberikan contoh, pastinya contoh baik gitu kan, kepada suatu kelompok ataupun organisasi agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Gitu. Nah, sedangkan leadership in an organization is a personality or a process by which a leader can influence and provide an example to his member in an effort to achieve organizational goals. Nah, sedangkan si kepemimpinan ini dalam organisasi itu sendiri adalah suatu kepribadian atau sebuah proses di mana seseorang pemimpin ini dapat mempengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama gitu. Nah, dari dua hal ini dapat kita garis bawahi bahwasanya leader itu adalah orang, sedangkan leadership ini lebih ke kepribadiannya dari si orang itu gitu. Nah, jadi dua hal ini adalah hal yang berbeda tapi memiliki kesinambungan, memiliki hubungan gitu kan satu sama lainnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, next di sini, is leadership important? Apakah leadership itu penting? Okay. Leadership is important in an organization because leadership is one of the vital keys to achieving organizational success. All decision, movement, and pace of development require leadership. An important reason why leadership is important is a basis for a building a strong team. Nah, jadi teman-teman, leadership ini merupakan hal yang penting ya dalam suatu organisasi gitu kan, sebab pemimpinan adalah salah satu kunci vital dari keberhasilan organisasi itu sendiri gitu. Nah, semua keputusan, pergerakan dan juga laju pembangunan membutuhkan leadership, membutuhkan kepemimpinan gitu. Nah, alasan penting kenapa sih leadership itu penting, yaitu salah satunya sebagai dasar untuk dapat membangun tim yang kuat. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus mengetahui juga nih, salah satu hal yang dapat melatar belakangi pentingnya kepemimpinan itu adalah karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya akan saling berinteraksi satu sama lainnya gitu kan. Nah, akibatnya manusia akan hidup secara berkelompok, baik itu kelompok kecil ataupun kelompok besar gitu. Nah, agar kelompok itu tidak terpecah belah gitu ya. Nah, maka diperlukanlah seorang pemimpin yang dapat menjaga integritas suatu kelompok, begitupun dengan organisasinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah di sini sukses memimpin dengan memilih gaya kepemimpinan. Nah, ketepatan memilih gaya kepemimpinan ini menentukan keberhasilan para pemimpin dalam membangun sebuah tim.
Leadership style is a way for leaders to influence their member because each leader has a different leadership style can change from one to another and is not certain that one leadership style is better or worse than another leadership style. Nah, jadi teman-teman, uh, gaya kepemimpinan ini adalah salah satu cara pemimpin gitu untuk dapat mempengaruhi anggotanya karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah gitu antara satu dengan yang lainnya dan tidak tentu satu gaya kepemimpinan itu lebih baik ataupun lebih jelek dari gaya kepemimpinan lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan tiba pertanyaan, boleh nggak sih seorang pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan yang berubah-ubah, nggak apa ya, tidak terpatok sama satu. Nah, justru teman-teman dalam menentukan gaya kepemimpinan ini jangan hanya terfokus hanya pada satu gaya kepemimpinan saja gitu. Tapi kita harus menyamaratakan dengan kebutuhan anggota tim dan juga situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu seperti apa gitu agar kita bisa memilih nih gaya kepemimpinan yang tepat untuk kita gunakan dalam situasi seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini itu seperti apa gitu. So intinya jangan memilih gaya kepemimpinan tanpa disertai dengan analisa, teman-teman. Oke. Next, nah di sini kita spill sedikit dulu ya terkait dengan jenis-jenis gaya kepemimpinan yang biasanya banyak kita ketahui nih ya. Yang pertama itu ada otoriter, demokratis, delegatif, transformasional, dan transaksional. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita sharing bersama-sama lagi mungkin ya secara detail terkait dengan jenis-jenis kepemimpinan. Nah, tapi untuk teman-teman yang ingin gimana sih caranya gitu kan untuk mulai menjadi seorang pemimpin, untuk mencoba lebih berani lagi untuk melangkah. Nah, pertama-tama sebelum memimpin, teman-teman kenali dirimu sendiri dengan baik. Yang kedua, kenali situasi dan kondisi yang dihadapi. Tiga, tentukan gaya kepemimpinan yang tepat. Dan keempat adalah implementasikan. So guys, that's all for me. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman ke depannya dan juga untuk saya pribadi gitu ya. So the last for me, perubahan tidak akan datang jika kita terus menunggu orang lain ataupun waktu lain. Kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu dan kita adalah perubahan yang kita cari. So thank you. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.